Pak Liu di masa depan. Pak Wang ada di sini. Pak Wang, biar saya bantu Anda. Hei, saya sedang bersih-bersih hari ini. Apa yang kamu lakukan? Saya juga baik-baik saja. Ya. Saya melihatnya online kemarin. Seseorang mengeluh bahwa sikap pelayanan departemen catering kami tidak baik. Kamu tahu apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Cari sendiri. Ini adalah era internet. 1/10. Oke, akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah bagi kami. Ya, kamu sangat benar. Lanjutkan. Hei, Pak Wang, Halo. Pak Liu. Pak Wang, jika Anda lelah, istirahatlah sebentar sebelum kerja. Hei, saya pikir kamu akan bertanya jika saya lelah. Apa yang kamu lakukan untuk saya? Bagaimana bisa begitu? Siapapun yang melakukan pekerjaan harus melakukannya. Ya, bagus sekali. Ini disebut masing-masing bertanggung jawab. Hahaha. Pak Wang, saya ingin melakukan sesuatu kepada Anda. Lanjutkan. Yah, hotel kami hanya memiliki 1 petugas kebersihan sekarang. Begitu banyak kamar yang perlu dibersihkan. Saya terlalu sibuk sendiri. Bisakah Anda mempekerjakan beberapa orang lagi? Liu Kaisuan memberitahu saya. Petugas kebersihan sulit ditemukan sekarang. Dia sedang mengusahakannya. Dia sudah berusaha mencari solusi sejak saya datang. Sudah begitu lama berlalu. Dia tidak memikirkan apapun. Mengapa petugas kebersihan bisa direkrut di tempat lain? Kami tidak bisa menemukannya. Apakah kamu punya ide bagus? Naikkan gaji. Hahaha. Sekarang gaji petugas kebersihan kami 3.500 sebulan. Hotel lain memberi maksimal 3.200. Kami membayar banyak uang. Selain itu, jika kita memberi kenaikan gaji pada petugas kebersihan, bagaimana dengan departemen lain? Jika semua orang minta kenaikan gaji, itu akan berantakan. Saya mengerti. Tuan Wang, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil. Silakan. Sebelum semua petugas kebersihan dipanggil, semua karyawan perusahaan harus bergiliran membersihkan selama sehari. Seperti siswa yang piket di sekolah. Kapan petugas kebersihan berkumpul? Rencana ini dibatalkan. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, buat semua orang memahami pentingnya pekerjaan PG. Kalau tidak, beberapa orang akan selalu meremehkan PG. Selalu merasa lebih unggul. Cukup adil. Lakukan seperti yang kamu katakan. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas hal ini. Terima kasih telah mendukung saya. Tuan Wang, Anda juga harus ikut serta. Saya hahaha. Saya lupakan saja. Anda adalah pemimpin. Anda harus memberi contoh. Baiklah. Ini ide yang kamu usulkan. Ya, setidaknya tidak akan membuatmu lelah sendirian. Buat semua orang merasakan bahwa pekerjaan kebersihan tidak mudah. Ya, beberapa kali. Saya baru saja selesai menyapu di depan. Ada yang membuang sampah di belakang. Bahkan jika itu orang luar. Setelah lama membuat masalah, tetap saja milik sendiri. Pas sekali untuk mendapatkan papan masalah mau mereka. Tepat sekali. Petugas kebersihan 3401. GMU check out. Pergi periksa kamar. Diterima. Kamu bisa, saya yang begitu. Kamu sekarang manajer. Bagaimana bisa saya biarkan kamu pergi? Saya adikmu setelah jam kerja, istirahatlah. Wakil Presiden Liu, biarkan saya yang melakukannya. Tak disangka, saya wakil direktur hotel yang terhormat. Bisa melakukan pekerjaan merapikan spray. Kamu tidak perlu melakukannya lagi besok. Saya ingin tahu bahwa ada hari ini. Aku seharusnya tidak pernah membawanya masuk. Kamu tidak akan memberinya tip, kan? Ini tidak akan terjadi lagi. Tian Xiaomei ini. Dia tidak punya pengalaman maupun pendidikan. Kenapa kepala Tuan Wang panas? Menaikkan jabatannya. Jangan khawatir, dia seperti kelinci. Ekor tidak bisa tumbuh panjang. Tunggu saja lihat nanti. Lambat laun dia akan sial. Wakil Presiden Liu sebenarnya manajer Tian yang sangat baik. Orang ini benar-benar tahan banting. Kalian berdua hanya kenal beberapa hari? Dia benar-benar ada di sini. Begitu banyak orang di seluruh hotel. Lalu bagaimana Tuan Wang bisa memperhatikannya? Aku kasih tahu ya. Dia pasti sedang bermain-main. Tipu daya. Benarkah? Orang ini hanya tahu wajah tapi tidak tahu hati. Waspadala Pterodapnia. Aku tidur siang di sini. Selesaikan sesanya untukku. Oh,
Kokak, Hanya kamu. Bagaimana dengan wakil presiden Liu? Jia. Jia. Apakah dia ada di tempat lain? Di mana dia? Jangan tanya. Apa dia tidak melakukan apa-apa? Bagaimana dengan yang lain? Kesilkan Suaramo. Dia tidur di ruangan lain. Tidur. Dari mana dia pernah melakukan pekerjaan ini? Aku benar-benar lelah melihatnya. Hinzi, dengarkan aku. Sekarang kamu pulang istirahat. Biarkan dia mengerjakan semua sisa pekerjaan hari ini. Bagaimana bisa begitu? Bagaimanapun, dia juga seorang pemimpin. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan pemimpin yang bertugas. Bahkan Tuan Wang ikut serta. Alasan apa yang dia miliki untuk bermalas-malasan? Kokak, dengarkan nasihatku. Kamu baru saja jadi manajer sekarang. Tumitnya belum berdiri kokoh. Jangan pernah menyinggung siapapun. Wakil Presiden Liu lebih terhubung darimu bagaimanapun. Jika kamu benar-benar menyinggungnya, menggenggam satu kesalahanmu sudah cukup membuatmu kewalahan. Ini masalah besar kalau aku berhenti dari manajer ini. Lebih mudah naik daripada turun. Jika ini berkamu, di mana kamu akan menaruh wajahmu? Kenapa kamu masih tinggal di hotel ini di masa depan? Cipratan ludah bisa menenggelamkanmu. Kalau itu, saya akan melakukan itu. Jah, kakak kipar. Oh, sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Pekerjaan bersih-bersih ini benar-benar tidak mudah. Kalau lelah, istirahatlah. Kalau kamu tidak berhenti, aku juga tidak akan berhenti. Tuan Wang, minumlah seteguk air. Hei, ini untuk tamu. Aku yang bayari. Aku traktir kamu minum. Oke, kalau begitu aku ucapkan terima kasih. Harus bantu aku perhatikan. Tian Xiaomei itu. Kamu menjadi? Aku ngerti. Jangan lihat dia sekarang. Manajer lobby. Tuan Liu di masa depan. Tuan Wang ada di sini. Tuan Wang, biar aku bantu kamu. Hei, aku sedang bersih-bersih hari ini. Apa yang kamu lakukan? Aku juga baik-baik saja. Ya. Aku lihat online kemarin. Seseorang mengeluh bahwa sikap pelayanan departemen catering kami tidak baik. Kamu tahu ada apa? Aku tidak tahu. Cari sendiri. Ini era internet. 1/10. Mungkin akan menyebabkan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki untuk kita. Ya, kamu sangat benar. Lanjutkan. Hei, Tuan Wang. Halo. Tuan Liu. Tuan Wang, jika Anda lelah, silakan istirahat sebentar sebelum bekerja. Hei, aku pikir kau akan mengatakan jika aku lelah. Apa yang kau lakukan untukku? Bagaimana itu bisa bekerja? Siapa yang melakukan pekerjaan harus melakukannya. Ya, dikatakan dengan baik. Ini disebut masing-masing bertanggung jawab. Hahaha. Pendulet. Liu Xiaofu. Aku telah ditipu olehmu. Siapa yang menipumu? Aku tidak menyangka polusinya begitu serius. Baiklah, kau bisa membantuku membeli waktu setengah bulan. Aku segera memperbaikinya. Setengah bulan? Baiklah, hanya setengah bulan. Tidak, maka kau bisa mengandalkan kata-katamu. Hit up. Arithmatica Mutla. Halo. Apa? Komite desa ada di sini. Cepat pergi. Apa ini namanya? Jelaskan. Butuh lebih dari 10 tahun kerja untuk menjelaskannya. Itu tidak bekerja. Dengarkan aku. Kau pulang dulu. Kembali ketika sudah selesai. Selama kau punya uang, jangan mengatakan apapun yang baik. Ayo pulang. Apakah kau membayarku? Ini gaji yang baru saja kami dapatkan. Berhenti saja, bro. Katakan berhenti dan berikan sedikit uang. Bagaimana aku, Liu Guixiang, bisa menyinggungmu? Mengapa kau membunuhku? Paman Liu. Masalah lingkungan ini tidak terpecahkan. Pabrik semen harus ditutup sementara. Aku tidak mengatakan aku tidak akan menyelesaikannya. Kau harus memberiku waktu. Aku akan mengatakannya lagi. Teman-teman kembali ke pos air dulu. Ditutup sementara. Tidak. Aku tidak bisa menghentikanmu. Tidak. Apa yang kau lakukan? Kamu. Liu Xiaofu, kamu mau apa? Suruh orang-orangmu bubar cepat. Oke, ayo pergi. Hari ini hari libur.
Jangan lupa cuci ember setelah kasih makan bebek. Hey Junjia, Ada berapa bebek totalnya? nggak dihitung? Enggak, beberapa mati sesekali. Siapa yang tahu berapa yang tersisa sekarang? Gimana bisa kamu hitung bebek sebanyak itu? Kalau nggak ada kerjaan, hitung aja. Oke, enggak masalah. Serahkan ke aku terus kasih makan. Kerjakan urusanmu. 1, 2, 3. 4 eker, 5 eker. 6 eker. Kelompok. Kamu ngapain? Duduk. Tante, kamu pulang dulu. Oak. Kalau gitu kita pulang dulu. Nah gitu. Kamu pulang dulu. Aku tunggu bis di sini. Baiklah, Tante. Aku temani kamu. Aku nggak pergi. Wali kota datang. Mereka seharusnya nggak pergi. Kalau mau pulang, kamu bisa pulang sendiri. Aku nggak bilang mau pulang. Kamu nggak pulang. Ngapa aku harus pulang? Tante. Xiaofei, maaf. Ini nggak ada hubungannya dengan kamu. Itu salah ayahku. Aku nggak nyalahin dia. Pabrik sebesar ini, banyak sekali pekerja. Nggak enak buat siapapun. Kalau gitu kamu bisa duduk sebentar di kamarku. Nggak usah. Kalau gitu aku ambilkan kursi. Nggak. Bagaimana aku bisa membuatmu berdiri? Kalau tidak, aku akan pergi bersamamu. Menjauh dari sini. Sister Hazard, aku akan pergi dengan Jinhai. Tidak perlu, kalian semua tunggu di sini. Kebetulan aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Xiaofei. Ayo pergi. Baiklah. Iya, bagaimana dengan ayahku? Untuk kakak iparmu di rumah. Kamu baik-baik saja? Tidak ada yang terjadi. Tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum lagi pagi ini, makan malam. Biar keketakan padamu. Oke, berhenti bicara. Atau biar Direktur Meng yang memberitahuku. Oke. Dia bilang dia punya apa yang kukatakan, oke? Kamu berbicara dengan sangat baik. Katakan sesuatu. Bukankah kalian semua cukup kasar tadi? Apa kalian berdua tidak malu? Liu Guiqiang, Apa yang sebenarnya terjadi? kami tidak diizinkan bekerja di depan stasiun. Kami juga dipaksa. Wali kota. Pabrik semen sekarang sangat tercemar. Untuk Siangtang Manten, komite desa berhak menghentikan. Jika ada polusi, tidak bisakah kita memperbaikinya? Kalian harus memberi kami waktu. Kalian sekarang berproduksi setiap hari seperti biasa. Sama sekali tidak ada niat untuk memperbaiki. Bagaimana kalian tahu kami tidak bermaksud memperbaiki? Aku bertanya pada para pekerja. Katakan sekali sama seperti sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini perbaikan? Tian Baoshan, kenapa kamu tidak bicara? Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu tidak ada yang bisa dikatakan. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Tidak bisa memahami apapun. Prosedur pabrik semen kami lengkap. Liu Shoufu bilang dia juga pernah melakukan inspeksi sebelumnya. Yang tidak bisa kumengerti adalah, kenapa kita tidak memenuhi syarat saat dia datang? Ayah, Negara sekarang sangat memperhatikan perlindungan lingkungan. Memenuhi syarat di masa lalu tidak berarti memenuhi syarat sekarang. Kamu percaya? kita bisa menguji lagi. Nak, kamu harus meyakinkan ayahmu dengan baik. Mobil sedang bergerak maju, kali ini kejam. Kamu tidak menyalahkan tante karena tidak berpihak padamu, kan? Kenapa bisa? Sangat bijaksana. Oh, benar. Apakah si Jie menghubungimu akhir-akhir ini? Tidak, kenapa anak ini tidak patuh? Aku akan memarahinya nanti.
Kamu baik-baik saja? Aku juga ingin meneleponnya dulu. Jinhai. Ketika aku berhadapan dengan orang-orang dari pabrik semen tadi. Apakah kamu bersembunyi di samping? Tidak, aku melihat semuanya. Kamu bilang tidak. Aku tidak bersembunyi. Aku menyebutnya memutar dan mengepung. Begitu ya? Tergantung ayahmu. Kamu harus meyakinkannya dengan baik nanti. Bagaimana aku bisa meyakinkan ayahku? Siapa yang bisa meyakinkannya? Kakakku ada di tempat ayah. Ucapannya memiliki pengaruh. Kadang ayah mendengarkan kakakku. Kalau begitu kamu bisa minta kakakmu meyakinkannya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menelepon kakakku nanti. Bagaimanapun, jika aku jadi kamu, aku akan menelepon sekarang. Wali kota Yo akan pergi sebentar lagi. Mungkin ada apa? Benar. Benar juga. Aku akan menelepon sekarang. Ini, kamu yang nyanyi. Hilang sekarang. Sudah dibawa ke rumah sakit? Ami, pulang secepatnya. Ada apa? Ada masalah di rumah. Parah? Aku ingin minta izin. Kakao. Tugas selesai. Hampir. Apa yang kamu lakukan? Mencari sesuatu. Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Cari angpau. Tidak, buat apa kamu mau ini? Lakukan eksperimen. Eksperimen apa? Boleh aku lihat? Kamu tidak mengerti. Bukan orang malas yang menganggur. Biar aku lihat apa yang salah. Kamu bisa menontonnya jika mau. Hahaha. Haha, kunci pintu. Karena polusi adalah fakta, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Menurut pendapat sebelum pencabutan. Setelah perlindungan lingkungan memenuhi syarat, kami akan mulai bekerja lagi. Bahkan jika perlindungan lingkungan memenuhi syarat, dia akan mencari alasan lain. Benar, dia sedang melihatku. Kami tidak suka. Paman. Aku maju. Jalan baik dan duduk baik. Aku fokus pada masalah bukan orangnya. Jangan bicara yang manis-manis. Kerja bagus, ada orang di komite desamu yang menerima suap, kamu tahu? Menerima suap. Wali kota. Aku sekarang melapor ke komite desa. Ada orang yang menerima suap. Siapa yang bicara tentang aku? Hanya petugas desa mahasiswi itu. Monsanto tidak mungkin. Kenapa tidak? Kalau aku berani bilang begitu, aku punya bukti. Siapa? Kamu tahu, tentu aku tahu. Siapa? Aku. Jatuh cinta padaku. Apa-apaan ini? Larutin nitroside. Aku kira itu arak beras. Bukankah ini sangat bergizi? Kenapa kamu masih memasukkan kotoran bebek? Untuk meningkatkan kandungan nutrisi di dalamnya. Jangan lepaskan di sini. Taruh lebih banyak di sini. Kamu kenapa sih? Cicik. Keluar dan meludah. Untuk apa? Taruh lebih banyak. Terima kasih. Zangat House. Terima kasih. Hei, Kakak Jinhai. Sekarang kamu sudah belajar mencatat dengan komputer? Selamat pagi, saya sudah mengerti dengan baik. Transparent. Kamu bisa menariknya ke bawah. Apa-apaan ini? Berhenti Bersil? Oak? Bibi, bisa kasih saya muka sedikit? Muka apa? Xiao Fei bukan orang luar. Oh ayah. Kamu sedang apa di sini? Ambilkan kalian beberapa botol air. Cukup dermawan. Air ini tidak berbayar. Ya ampun. Liu Shoufu, kenapa kamu begitu pemilih?
Berapa harga air mineral? Kamu bilang, saya akan memberikannya padamu. Bagaimana saya bisa meminta uangmu? Yushen, kamu minum saja. Tidak sepeser pun. Oke, mari kita mulai urusan. Meng Xuan tidak meminta Paman Liu 10.000 yuan tadi malam. Ya, kamu dengar saya? Apakah wali kota mengakuinya? Liu Shoufu, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Yushen tidak ada hubungannya denganmu. Lupakan saja. Meng Shan, apa yang saya katakan padamu saat kamu pergi ke desa? Kamu bilang kamu. Walakoda, Monsanto tidak mengambil 10.000 dolar. Saya sudah mengembalikan uangnya ke Liu Shoufu. Kembalikan. Kapan kamu mencembalakannya? Tanya putrimu. Xiao Fei, apakah ayahmu mengembalikan uangnya padaku? Tuan Tian, kamu mau pergi kemana? Aku mau pulang. Mau aku antar? Tidak. Halo, Pak Lai. Pak Tian, dia baru saja pergi. Katanya mau pulang, tapi buru-buru. Oh, Kamu buat dulu rencana perbaikan. Setelah rencana disetujui, baru diperbaiki. Tidak masalah dengan perbaikan. Bagaimana dengan banyaknya pekerja di pabrik? Komite desa akan mencari solusi. Apa yang akan kamu lakukan? Solusi lebih banyak daripada kesulitan. Pak Wali Kota, aku terima semua yang Anda katakan. Aku juga setuju. Tapi beri kami waktu. Pabrik semen sudah menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan. Jika kontrak dilanggar, Kami rugi banyak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar sebulan. Lihat ke depan. aku tidak setuju dengan itu. Aturan adalah aturan. Tidak banyak ruang untuk negosiasi. Bagaimana dengan kerugianku? Liu Guiqiang, di mana kontrak yang kamu sebutkan? Beberapa di kota, ada juga yang dari kabupaten. Bos, kirim nama mereka ke aku. Aku akan cari cara untuk memutus kontrak lebih awal. Oak. Mayu. Ketika kamu mencalonkan diri sebagai kepala desa, Aku pernah bertanya padamu. apa kamu bahagia? Semoga kamu tidak lupa apa yang kamu katakan. apa yang dikatakan wali kota Yo? Kota mendukung keputusan kita. Sebelum mereka membuat laporan reformasi politik, hentikan semua aktivitas produksi. Bagus, itu namanya kejahatan tidak menekan kebaikan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang jahat? Dia jahat karena meninggalkan uang muka. Kita dapat untung. Haha, kurasa kamu yang paling jahat. Kepala, kita menang. Aku mengerti kenapa kamu tidak senang. Aku bingung harus berbuat apa dengan begitu banyak pekerja. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Hello, ayah. Kamu sudah pulang? Tidak, aku di pabrik semen. Kamu baik-baik saja? Apa yang bisa kulakukan? Maka jika sesuatu terjadi pada Liu Shu, aku tidak boleh celaka. Oh, adikku akan segera kembali. Aku menyuruhnya mencari kamu di pabrik semen. Kamu bilang ke Kiko adikmu. Kamu dan kakak iparku bertengkar. Bisa tidak aku mengatakannya? Kamu anak yang boros. Kamu hanya kenyang dan tidak punya dukungan. Ya, cepatlah jemput adikmu dan pulang. Aku akan segera kembali. Baiklah. Xiao Mei sudah kembali. Ya, bagus. Kamu perlu menyelesaikan bel. Pasti baik untuk membiarkan putrimu menangani mobil ke depan. Tuan Liu. Apa yang akan kamu lakukan? You can't get kamu bilang liburan? Tidak liburan. Cepat temukan aku 4 otak cerdas. Datang ke kantorku. Apa yang kamu lakukan? Kalian semua adalah veteran pabrik semen. Dia juga orang yang paling kuhargai di Liu Shoufu. Sekarang pabrik semen dalam bahaya ditutup. Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran kalian. Ya. Katakan apa yang ingin kalian katakan. Aku hanya ingin bertanya. Gaji tidak akan ditunggak, kan? Kamu sangat mengecewakanku. Apa yang kamu bicarakan?
Apakah Tuan Liu tipe orang yang ingkar janji? Lagi pula, pabrik air belum tutup. Buka mulut dan diam adalah lebih banyak uang. Menceritakan. Dengarkan orang. Lalu dia mengatakan bahwa yang paling Tuan Liu butuhkan sekarang adalah perhatian. Jika pabrik semen benar-benar ditutup, kita bisa mencari pekerjaan lain. Di mana tidak bekerja? Gaji yang harus dibayar kepada kami seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Kalau Tuan Liu bisa lari, biarawati pun tidak bisa lari dari Kuyo. Oke, berhenti bicara. Aku salah. Benarkah? Sangat salah. Siapa bilang pabrik semen kita akan tutup? Dengan aku, Liu Shoufu di sini. Pabrik semen ini tidak boleh ditutup. Apakah komite desa setuju? Itu sebabnya aku memanggil kalian ke sini. Mulai hari ini, kalian berlima tidak perlu bekerja. Bagus sekali bisa dibayar. Sun Shulen. Sekarang kamu beritahu pekerja untuk kembali bekerja. Jangan beritahu siapapun yang terlalu dekat dengan komite desa. Beritahu mereka. Siapapun yang membantu pabrik semen melewati masa sulit ini. Gaji akan digandakan nanti. Lakukan jajaja. Kakak, Gudang penuh. Bagaimana ayah kita? ayah kita baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bisa tanya ayah kita nanti. Ibu, jam tanganku kembali. Oh, sayang. Oh, ayah. 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 Kakakku kembali. Memang sudah lebih baik. Dia baik. Aku kembali. Kamu siapa? Ayah, aku Xiaomei. Putrimu? Direktur, minum air. Oh, tadi benar-benar membuatku sangat ketakutan. Mengapa kamu tidak takut sama sekali? Aku juga manusia. Bisakah aku tidak takut? Jika wali kota You tidak tiba tepat waktu. Di mana kamu berbaring sekarang? Chen Yaoqin. Chen Xiaoqin, keluarlah untukku. Chen Xiaoqin. Xiaomei, kapan kamu kembali? Mengapa tidak memberitahuku? Kenapa hati begitu kejam? Hei, Xiaomei, ada yang ingin kubicarakan. Aku tidak bisa bicara dengannya sekarang. Xiaomei tidak bisa menyalahkan Direktur C untuk hal ini hari ini. Ayahmu juga bertanggung jawab. Bibi, kamu tidak perlu membelanya. Chen Xiaoqin, meskipun ayahku salah, dia tetap seorang yang lebih tua. Bisakah kamu menjadi seperti sekarang tanpa ayahku? Xiaowei, cenenglah. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak peduli jika kamu ingin menjadi kepala desa. Aku tidak bisa mengendalikan jika kamu menunjukku. Tapi kamu akan membuli ayahku. Tidak mungkin. Ayahku baik sekali. Aku harus berusaha sebaik mungkin. Xiaomei, ada apa dengan ayahmu? Aku ada urusan dengan ayahku. Kamu berhenti bekerja, itu ilegal. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Aku bertanggung jawab sendiri. Anggap saja kamu tidak tahu. Ayah? Patuhlah dan pulanglah.
Jangan lakukan itu, ada situasi. Hei. Kemana perginya? Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan. Oke. Sapa bersama-sama. Hahaha. Ayah, minumlah sedikit bubur. Kamu tidak boleh melewatkan makan malam. Kakek, apakah kamu akan meninggal? Jangan bicara sembarangan. Anakku. Bagaimana jika ayah pergi? Kamu harus merawat Kian-Kian dengan baik. Dan kamu berbagi setengah dari properti ini dengan adikmu? Ingat, kalian saudara harus selalu bersama. 10 juta. Ayah, berhenti bicara. Qian-Qian, pulang dan tidur sekarang. Apa kakek baik-baik saja? Kakek, aku ingin menemanimu. Xiao Bai, cepat bawa Kian-Kian tidur. Apa tidak baik untuk anak-anak melihatnya? Baiklah, Kian-Kian pergi. Tidur dengan ibu. Hahaha. Hello, kenapa kamu di sini? Oh, sayang. Bukankah aku dengar kamu sakit? Aku buru-buru datang melihatmu. Ah, terima kasih. Siang hari tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Ya, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba berubah seperti ini. Kalau tidak, cepat bawa ke rumah sakit. Penyakit ini tidak boleh ditunda. Ayahku tidak bilang apa-apa. Ya, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu ke rumah sakit. Enak Om. Kenapa kamu tidak keluar dulu? Aku akan ngobrol dengan bibimu. Ah. Oke, ngobrol dulu. Aku pergi, aku keluar dulu. Kamu makan tulang ayam di meja ini. Tidak, ini bukan untuk makan malam. Ah, kenapa mulutmu? Ah, Jojo. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Apa ini? Aku dengar kamu sakit. Sup biji teratai yang aku buat untukmu. Hello. Beritahu semua pekerja untuk berhenti bekerja segera. Matikan Sakelar. Pintu utama ditutup sedikit cahaya, tidak bisa terlihat. Sangat gelap. Apa yang kamu lihat? Aku memberi ayahku sup sendirian.
panas. Kakak, sudah ketemu? Ayah kita berbakti pada Bibi Du. Apa yang kamu bicarakan? Oh tidak, Maksudku ayah kita sepertinya tertarik pada Bibi Du. Jangan ikut campur urusan ayah. aku tidak ikut campur. Aku harap ayah kita bisa menemukan istri. Lihat itu. Ayah, aku mau keluar. Mau kemana? Aku mau menyelesaikan urusan dengan segala mata putih itu. Kakak, kamu pergi dan bicara baik-baik. Kendalikan emosimu dan tahu. Iya, Kasih ayah kita sup. Ya. Lihat itu. Ayah, aku mau keluar. Mau kemana? Aku mau menyelesaikan urusan dengan segala mata putih itu. kakak, kamu pergi dan bicara baik-baik. Kendalikan emosimu dan tahu. Kakak senior. Siapa? Aku maju. Kenapa kamu di sini? Datang lihat hasil penelitianmu. Masuk dan bicara. Yuzhen. Aku merasa seperti hanya kita berdua di dunia sekarang. Kita bertiga. Hei, kenapa kamu belum pergi? Aku khawatir denganmu. Apa yang harus kamu khawatirkan? Hanya Bibi Du yang merawatku. Ya, cepat pergi. Ah, garis itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Lebih baik pergi jauh-jauh. Yuzhen. Aku pikir aku adalah pria paling bahagia di dunia. Kamu sangat baik padaku. Oh, sayang. Aku menyesal sekarang. Aku berharap tidak membujukmu masuk pabrik semen.
Ini tidak ada hubungannya denganmu. Oh, sayang. Apa kamu menghabiskan banyak uang untuk hal-hal ini? Uang bukan masalah besar. Terutama larutan nutrisi untuk budidaya tanpa tanah. Aku gagal mengembangkannya. Apa kamu yang mengembangkan ini? Minyak semua hilang. Tidak berkecambah. Bagaimana menurutmu? Lupakan, aku akan tetap memelihara bebek. Aku tidak bisa melakukan ini. Hampir menyerah. Tidak menyerah. Aku harus mengenal diriku sendiri dengan jelas. Kenali kemampuanmu sendiri. Bukankah kau sudah mengatakannya semua? Teknik budidaya tanpa tanah ini tidak mudah untuk mencapai kesuksesan. Kalau tidak, seluruh Indonesia lama Dipromosikan, jangan khawatir. Aku akan memberi waktu untuk mengambil uangnya. Kakak, ini bukan soal waktu. Aku tidak punya kemampuan. Cici, tahu kenapa aku begitu tertekan? Apakah kau akan menutup pabrik semen? Kenapa? Karena dia bukan masa depan Siangtang Mountain. Masa depan Siangtang Mountain ada di tanganmu. Tepat di gudang rusak ini. Kau hanya tidak menyerah. Penanaman hijau kita pasti akan berkembang. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu, Kakak Sankian. Berhenti bicara. Aku akan mencoba lagi. Oke. Aku akan memberimu $20.000 besok. Kau benar, Group. Jangan hanya menganggapnya sebagai pinjaman dari komite desa. Baik, terima kasih. Kak Qian, Aku tidak ingin kau berterima kasih padaku. aku ingin benih ini tumbuh di sini. Xiaomei, Kamu pergi kemana? aku pergi ke Zijie dan mengatakan sesuatu. Bisakah kau menyelamatkan ayah kita? Xiaomei, aku tidak masalah dengan ayah. Aku menargetkan pabrik semen. Sulit sekali. Bukankah itu hanya satu kata darimu? Xiaomei, kata-kataku mewakili komite desa. Mewakili pemerintah. Aku tidak sebenarnya. Abaikan kebahagiaan rakyat biasa. Kebahagiaan rakyat biasa. Apakah aku orang biasa? Apakah ayah orang biasa? Apakah kita bahagia? Sejak kau menjadi direktur desa, apakah rumah kita masih seperti rumah? Tuan Liu, Anda mencari saya. Apakah grup tur sudah diatur? Sudah jatuh. Semua tinggal. Beritahu Departemen Catering. Harus mengawasi saya. Jika ada keluhan lagi, biarkan mereka semua berkemas dan pergi. Ya. Apakah Tian Xiaomei sudah kembali? Tuan Tian sepertinya belum kembali. Manajer macam apa yang menjadi petugas kebersihan? Jangan sebut kata Tuan Tian di depan saya lagi di masa depan. Ja. Bagaimana dengan Tuan Wang? Kapan Anda pulang kerja? Dia belum pulang kerja. Anda masih membersihkan? Belum pergi. Ah, di mana dia? Ada di sebelah. Pelanggan ini adalah Tuhan. Kita harus mengingat ajaran Tuan Wang. Presiden Wang, Hai,
Jam berapa sekarang? Mengapa Anda di sini? Saya ingin bertanya lebih banyak. Apa yang Anda lakukan di sini? Mari bicara tentang pekerjaan di sini. Kalau begitu Anda keluar dulu. Ah, ya. Selamat tinggal pangeran. Pangeran, Anda duduk. Tuan Wang, saya ingin tahu Anda bekerja sampai larut. Saya seharusnya datang membantu Anda. Oh, Apakah Tuan Tian sudah kembali? belum. Tapi tidak masalah. Saya sudah mengatur semua pekerjaan. Itu akan baik-baik saja. Badan Tenaga Kerja juga sudah membalas surat saya. Isak, hotel kita akan memiliki 4 petugas kebersihan yang melapor. Hidup mereka harus diatur. Orang-orang ini, meskipun mereka melakukan pekerjaan paling dasar, tapi orang yang paling penting. Tuan Wang, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat mereka menginap di hotel kita. Merasa seperti pulang ke rumah. Rencana tugas Tuan Tian sangat bagus. Bahkan jika petugas kebersihan menemukannya, rencana ini tidak akan dibatalkan. Anda bisa membuat jam baru besok. Mulai sekarang. Setiap 3 hari. Pemimpin di atas level menengah harus melakukan pekerjaan kebersihan. Cukup membungkuk. Untuk mengetahui suara karyawan di bawah. Dan kebutuhan pelanggan. Anda bilang begitu. Benar, jangan khawatir. Saya akan melakukannya ketika kembali. Tuan Tian tidak memiliki pengalaman. Ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik. Anda harus lebih banyak membantunya. Semua orang mengumpulkan kayu bakar dan apinya tinggi. Membantunya juga membantu diri sendiri. Mongerti. Tuan Wang. Milikku. Pergi ke kantor untuk membicarakan pekerjaan di masa depan. Jangan menempati ruangan. Ya. Bos, Anda sudah kenyang. Kenyang. Anda juga belum makan banyak. Ibu, tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Ibu harus bekerja untuk menghasilkan uang untukmu. Kamu tinggal di rumah bersamaku. Kapan ayah merawat kita? Kapan kamu akan kembali? Ibu di kota. Aku akan kembali kapan saja. Baiklah. Ketika ibu pergi. Apakah ayahmu datang menemuimu? Aku juga tinggal bersama ayahku semalam. Benarkah? Kakekmu tidak marah? Dia tidak tahu. Pamanku dan aku menggunakan rencana yang sangat cerdik. Apakah ayahmu menyebutkanku padamu? Tidak. Sudah kuduga. Oke, ayo pergi setelah. Om Dada. Sampai jumpa. Dengarkan baik-baik. Ada apa? Oh, Rentania Lapis. Bisa saya bantu? Tidak, kamu tidak sibuk. Kamu sibuk kamu. Hello. Oke, saya mengerti. Berhenti kerja. Ayo pergi sekarang. Apakah kamu mencari mobil untuk maju? Apa yang dia katakan? Tutup pabrik. Keledai bandel ini. Apa yang kamu katakan kamu lihat padanya? Bukankah kamu selalu memujinya ketika kita baik? Aku buta dan melihat orang yang salah. Ayah, jaga dirimu baik-baik. Lupakan saja, oke? Kamu harus jaga dirimu sendiri. Aku harus pulang hari ini. Ayo pergi. Hati-hati di luar sendirian. Jangan menyinggung orang dengan berbicara dan berbuat. Ya, aku tahu. Jangan khawatir. Kalau begitu aku pergi. Ziji Mokari Bibidu? Kenapa kalian berdua tidak bekerja? Apa yang kau lakukan? Pabrik semen tutup. Kalau begitu cari pekerjaan lain.
Mudah diucapkan. Kami tidak punya pilihan, tidak ada teknologi. Di mana bisa cari pekerjaan? Hanya anak ibu. Kenapa tidak masuk ke dalam rumah ketika sudah sampai? Aku tidak mau masuk ke sana. Bicarakan beberapa kata dan aku pergi. Aku akan ke Beijing. Ya, aku beritahu kamu. Beijing? Kenapa kamu pergi? Minta saran dari guru. Apa yang kamu tanyakan ke gurumu? Ah, jangan tanya, oke? Aku tidak akan bertanya. Pergi sendiri? Ah, apa kamu punya cukup uang di sakumu? Cukup. Oke, kalau begitu kirim pesan WeChat ke ibu saat kamu sampai. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, aku akan meminta Kaisar Miao menjaga di peternakan bebek ibu. Kalau ada waktu, pergi lihat-lihat. Nok. Bagaimana performa kakak Miao? Lumayan. Oh, Vegetu. Kalau begitu aku pergi dulu. Tolong perhatikan keselamatan. Mengerti? Kirim WeChat ke ibu saat sampai. Mengerti? Wah, bebek ini bagus sekali. Paman Liu, direktur mobil sudah memeriksanya. Lihatlah. Lihat di mana saja yang kamu mau. Paman, aku tahu. Pabrik semen Guanting menyebabkan banyak kerugian untukmu. Jangan khawatir. Kami pasti akan mencari cara untuk membantumu melewati masa sulit ini. Aku tidak mau merepotkanmu. Kamu sibuk. Aku tidak akan mengirim saat pergi. Rebus. Mulai kerja segera. Kakak, apa nama tempat kamu bekerja? Hotel Yunju. Masih merekrut? Kenapa aku tidak kerja di tempatmu juga? Petugas kebersihan, apa yang kamu lakukan? Petugas kebersihan? Yah, lebih baik aku buka supermarket di rumah. Ayah, kalau ada apa-apa di sini, kamu bisa langsung telepon aku. Ayah kita baik-baik saja. Jia marah. Fisik ayah kita lebih kuat dariku. Aku tanya kamu. Apa kamu mengirim Kian-Kian tinggal dengan kakakmu? Tidak, jangan main-main denganku. Kian yang sudah cerita semuanya padaku. Kenapa menurutmu mulut anak ini begitu tidak bisa dipegang? Bai menarik kail dengannya. Kedepannya, jangan biarkan kakak iparmu melihatnya. Ayah tahu waktunya marah lagi. Legit gila. Itu juga ayah Kian-Kian. Apa bedanya ayah seperti ini? Kakak, hatimu terlalu kejam. Aku kejam, mobil terus melaju. Kalau aku kalah ronde ini, aku traktir kamu. Tidak. Sutradara sedang main kartu. Kenapa tidak main di rumah saja? Di rumah sangat nyaman. Jangan berjudi. Hei, jangan khawatir. Pak Sutradara, kami tidak berjudi. Lanjutkan. Sutradara jalan pelan-pelan. Wong goreng. Ya. Ayo coba UPS. Hello. Dia kembali. Hei teman-teman, berhenti sebentar. Temanlah, aku ngomong sesuatu. Jadi ada apa? Ada apa? Aku baru saja pergi ke pabrik semen. Bagaimana? Sudah ditutup? Ternyata berhenti. Apa maksudnya di permukaan? Liu Shoufu dan yang lain melakukannya diam-diam. Benar. Tidak, aku akan cari dia. Ya, lupakan saja. Liu keluar dengan akibat. Orang-orang di pabrik semen sudah tahu. Apakah ada mata-mata mereka di antara kita? Lihat apa yang aku lakukan. Ini sutradaraku.
Aku tidak bersalah. Kecilkan suara. Tidak ada yang bilang itu kamu. Oke. Hei. Pergi bersama. Kenapa pergi? Kita mau kemana? Hei, perhatikan Kara Hazian. Aku tidak pergi kemana-mana. Jalan-jalan sebentar. Hahaha, selesai. Hahaha. Tuan membawa saya ke perpustakaan. Oke, tidak masalah, terima kasih. Saya tebak benar. Orang terkaya Liu ini berani mengikuti direktur saya. Ayo pergi ke pabrik semen sekarang dan sergap mereka. Pergi sekarang tidak ada gunanya. Pasti sudah berhenti. Kamu bilang pabrik semen. Pada dasarnya, mereka semua dari desa kita kan? Ayo kita iklankan seperti ini. Kenapa mereka masih berani pergi kerja sekarang? Untuk cari uang. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Pasti nyawa. Artinya mereka belum sadar. Pabrik semen untuk nyawa mereka. Bahaya Gunung Hesyangtang. Kenapa kita tidak pasang segel di pabrik semen? Bagaimana jika mereka robek? Kalau robek, itu ilegal. Kita bisa panggil polisi. Berhadapan langsung tidak baik. Xiangqin, kamu bilang apa? Saya akan cari cara. Tuan Han, dengarkan saya. Bukan saya tidak mau cari uang ini. Saya benar-benar dalam kesulitan. Waduh, sama sekali tidak ada niat naik harga. Bertahun-tahun. Kamu tidak percaya saya? Kita bersaudara. Tuan Han. Hello. Hello. Ayah? Lihat ini. Apa ini? Ini laporan perbaikan yang saya buat. 3 juta. Anggaran ini sudah yang terendah. Meski begitu, mungkin tidak lolos standar lingkungan. 3 juta. Berapa banyak semen yang harus saya jual untuk balik modal? Ubah seperti ini. Semua rumah kita harus dijual. Tidak mungkin. Ayah? Ada sesuatu yang saya tidak tahu harus dikatakan. Seratakin padaku. Aku sudah memikirkan apa yang kukatakan pada mantan saudaraku akhir-akhir ini. Ayah? Kenapa kita tidak menutup pabrik semen dan mencoba bisnis lain? Ada apa? Banyak sekali peralatan. Mau diapakan semua barang ini? Aku sudah hitung. Kamu tidak akan rugi banyak jika menjual semua peralatan ini. Ditambah uang yang seharusnya kita dapatkan. Kita bisa benar-benar berganti profesi. Kamu pikir aku belum memikirkannya? Semuanya berisiko. Bukankah risikonya lebih besar sekarang? Begitu ketahuan oleh Komite Desa dan Badan Perlindungan Lingkungan. Kita masih bekerja diam-diam. Denda yang harus dibayar akan sangat besar. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di desa ini nantinya? Jangan tunggu. Aku akan pergi ke kota. Pergi kemana saja kamu mau. Aku tidak pergi kemana-mana. Pabrik semen Guanting menyebabkan banyak kerugian untukmu. Jangan khawatir. Kami pasti akan mencari cara untuk membantumu melewati masa sulit ini. Silakan masuk.
Ah, Xiao Mei. Hahaha, kamu sudah kembali. Kembali dan duduklah. Semuanya sudah beres di rumah. Sudah tenang. Beritahu aku jika ada kesulitan di masa depan. Kamu sangat diterima. Baik, terima kasih Tuan Wang. Oh, iya. Ada grup tur yang datang. Kamu dan Liu Haikuan harus melakukan pekerjaan penerimaan dengan baik. Mereka adalah pelanggan tetap kami. Jangan khawatir. Kalau begitu kamu sibuk. Baiklah, aku keluar dulu.